Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosya Amelia Putri dari 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dijajah Belanda sangat lama, sekitar 350 tahun. Pada awal, Jepang disambut baik oleh Indonesia. Dan pada awal bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tembelang tidak menghendaki perlawanan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertahanan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk perang. Laksamana Isoroku Yamato, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani. Secara mendadak, basis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Pulau Hawaii. Pada pagi 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang atau Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan lainnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah-daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai Jepang. Tentara Jepang bergerak ke Sumatera mendekati Palembang pada 14 Februari 1942, sehingga makin mudah merebut Pulau Jawa. Tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat atau blitzkrieg untuk mewujudkan Imperium Asia Tenggara Raya. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, Sekutu membentuk ABDACOM, Amerika British Dutch Australia Commerce, dengan markas di Lembang, Bandung. Sementara itu, Leutnant Haider Porter diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Markas Besar Kamaharja Jepang membentuk Tentara Umum Selatan yang meliputi Tentara ke-14 dipimpin oleh Letjen Honman Masaharu dengan wilayah operasi Filipina. Tentara ke-15 dipimpin oleh Letjen Lida Sahijiro dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma. Selain itu, terdapat beberapa divisi dalam struktur pasukan tersebut. Pada 1 Maret 1942, Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin oleh Letjen Imamura Hitoshi telah mendarat di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu di Teluk Banten, Jawa Barat, di Eretan Wetan, Jawa Barat, di Keragian Rembang, Jawa Barat. Pada 8 Maret 1942, Letjen Haider Porter selaku Panglima Angkatan Perang dan atas nama Angkatan Perang Sekutu Indonesia menyerahkan tanpa syarat. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati, dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan di pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Tarda dan Jenderal Tarpoid. Isi perundingan tersebut, Belanda diminta menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang. Hasilnya, tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Dampak dari perjanjian ini tidak membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. Bahkan kondisi Indonesia makin memburuk. Akhirnya, pasukan KNIL menyerahkan pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Ini dia bukti perjanjian Kalijati. Sekian video dari saya tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
for this all my